Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Aulia, NPM 2021-157, kelas B, ruang 2, mata kuliah Etika dan Komunikasi Bisnis. Dosen pengampu Bapak Yahya SEMM. Baiklah, di sini saya akan mempresentasikan materi tentang etika dan komunikasi bisnis. Itu yang materi yang akan saya bacakan. Apa itu etika dan komunikasi bisnis? Etika adalah konsep penilaian sifat kebenaran atau kebaikan dari tindakan sosial berdasarkan kepada tradisi yang dimiliki oleh individu atau kelompok. Pembentukan etika melalui sifat filsafat, sehingga etika merupakan bagian dari filsafat. Unsur utama yang membentuk etika adalah moral. Komunikasi adalah suatu proses ketika seseorang atau beberapa orang, kelompok, organisasi, dan masyarakat menciptakan dan menggunakan informasi agar terhubung dengan lingkungan dan orang lain. Komunikasi dapat berbentuk verbal dan non-verbal. Bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu dan organisasi yang menciptakan nilai melalui produk, barang, dan jasa untuk memperoleh keuntungan dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Jadi, secara umum, pengertian etika dan komunikasi bisnis dapat diartikan sebagai pandangan manusia terhadap baik dan buruknya perilaku manusia dalam menjalin komunikasi ke satu orang atau lebih dalam lingkup bisnis. Selanjutnya itu fungsi etika dan komunikasi bisnis. Fungsi etika dan komunikasi bisnis yaitu untuk memastikan bahwa pesan-pesan bisnis yang dikirimkan dan diterima adalah pesan-pesan bisnis yang bersifat netral dan tidak menyerang berbagai pihak. Adapun tujuan dalam etika bisnis yaitu: pertama, untuk memberikan dorongan terhadap kesadaran moral dapat dijadikan pedoman. Kedua, untuk memberikan batasan-batasan bagi pengusaha ataupun pebisnis agar dapat menjalankan bisnis dengan jujur dan adil. Ketiga, menjauhkan diri dari bisnis curang yang merugikan banyak orang atau pihak yang memiliki keterkaitan. Keempat, dapat memberikan motivasi kepada para pelaku bisnis untuk terus meningkatkan kemampuan mereka. Adapun beberapa etika dan etiket dalam berkomunikasi yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yaitu sebagai berikut. Pertama, jujur dan tidak berbohong. Kedua, bersikap dewasa, tidak kekanak-kanakan. Ketiga, lapang dada dalam berkomunikasi. Keempat, menggunakan panggilan atau sebutan orang-orang baik. Kelima, menggunakan pesan bahasa yang efektif dan efisien. Keenam, tidak mudah emosi atau emosional. Ketujuh, berinisiatif sebagai pembuka dialog. Delapan, berbahasa yang baik, ramah, dan sopan. Sembilan, menggunakan pakaian yang pantas sesuai keadaan. Selanjutnya itu contoh teknik komunikasi bisnis yang baik. Contoh-contoh teknik komunikasi bisnis yang baik adalah menggunakan kata dan kalimat yang baik dan dapat menyesuaikan dengan lingkungan. Yaitu contoh-contoh teknik komunikasi yang baik dibagi menjadi 11. Pertama, gunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh lawan bicara. Kedua, menatap lawan bicara dengan lembut. Ketiga, memberikan ekspresi wajah yang ramah dan murah senyum. Keempat, gunakan gerakan tubuh atau gestur yang sopan dan wajar. Kelima, bertingkah laku yang baik dan ramah terhadap lawan bicara. Keenam, memakai pakaian yang rapi, menutup aurat dan sesuai dengan sikon. Ketujuh, tidak mudah terpancing emosi pada lawan bicara. Delapan, menerima segala perbedaan pendapat atau perselisihan yang terjadi. Sembilan, mampu menempatkan diri dan menyesuaikan gaya komunikasi sesuai dengan karakteristik lawan bicara. 10. Menggunakan volume, nada, intonasi suara, serta kecepatan bicara yang baik. 11. Menggunakan komunikasi nonverbal yang baik sesuai budaya yang berlaku seperti berjabat tangan, menunduk hormat, cipika-cipiki atau cium pipi kanan dan pipi kiri, dan lain sebagainya. Selanjutnya, contoh perilaku etika pada bisnis. Yang pertama, pengendalian diri. Kedua, pengembangan tanggung jawab sosial. Ketiga, mempertahankan jati diri dan tidak mudah untuk terombang-ambing oleh pesatnya perkembangan informasi dan teknologi. Kelima, menciptakan persaingan yang sehat. Keenam, menghindari sifat 5K, kata balance, kong kali kong, koneksi, kolusi, dan komisi. Ketujuh, mampu
itu benar. Kedelapan, menumbuhkan sikap saling percaya antara golongan pengusaha kuat dan golongan pengusaha ke bawah. 9. Konsekuen dan konsisten dengan aturan main yang telah disepakati. 10. Menumbuhkan kembangkan kesadaran dan rasa memilih terhadap apa yang telah disepakati. 11. Perlu adanya sebagian etika bisnis yang dituangkan dalam suatu hukum positif berupa peraturan perundang-undangan. Adapun prinsip umum dalam etika bisnis, yaitu yang pertama prinsip otonomi. Prinsip otonomi yaitu mengambil keputusan sesuai dengan isi hati. Yang kedua, prinsip kejujuran, itu erat kaitannya dengan kepercayaan dan aset berharga. Ketiga, prinsip keadilan, yaitu pada dasarnya semua orang ingin dapatkan sikap yang adil. Itu materi terakhir. Adapun 3 jenis masalah yang dihadapi dalam etika bisnis, yaitu yang pertama sistematik. Sistematik yaitu masalah-masalah sistematik dalam etika bisnis, pertanyaan-pertanyaan etis yang muncul mengenai sistem ekonomi, politik, hukum, dan sistem sosial lainnya di mana bisnis beroperasi. Kedua, koperasi. Permasalahan koperasi dalam perusahaan bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang dalam perusahaan tertentu. Pertanyaan ini mencakup tentang moralitas, aktivitas, kebijakan, praktik, dan struktur organisasi perusahaan individual sebagai keseluruhan. Ketiga, individu. Individu yaitu permasalahan dalam etika bisnis adalah pertanyaan-pertanyaan yang muncul seputar pertanyaan individu tertentu dalam perusahaan. Masalah ini pertanyaan tentang moralitas, keputusan, tindakan, dan karakter individual. Baiklah, hasil presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Presentasi saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.